Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai final project mata kuliah desain dan analisis algoritma. Jadi hari ini kita akan menjelaskan salah satu algoritma yang sangat umum digunakan di berbagai aplikasi pemrograman dan perhitungan matematis, yaitu binary exponentiation, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga sebagai pemangkatan biner. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan teknis, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Vika Nadia, dengan NIM 3002. Saya sendiri Ahmad Khalid Setiawan dengan markiran 3080. Saya sendiri, Sindika Biola dengan NIM akhir 3084. Baik, jadi kami bertiga akan secara bergantian menjelaskan topik ini, mulai dari eh, next, menjelaskan strategi problem solving, kemudian ada cara kerja algoritma, lalu lanjut ke kode program, dan juga hasil dari run programnya. Kemudian kita juga akan menjelaskan strategi transform and square, kemudian analisa waktu dan kelas efisiensi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, dimulai dari saya terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai strategi problem solving. Jadi sebelum kita membahas bagaimana algoritma ini bekerja, penting sekali untuk memahami pendekatan atau strategi pemecahan masalah yang digunakan. Jadi dalam desain algoritma ada beberapa strategi besar yang dikenal luas, seperti divide and conquer, greedy, dynamic programming, dan salah satunya adalah transform and square. Nah, jadi algoritma yang kami bahas hari ini adalah binary exponentiation, yang merupakan contoh yang sangat khas dari strategi transform and square. Jadi apa itu strategi transform and square? Jadi secara sederhananya, transform and square itu adalah pendekatan yang menyarankan kita untuk mengubah bentuk asli dari suatu masalah menjadi bentuk lain yang lebih mudah dipecahkan. Perlu ditekankan bahwa kita tidak menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi mengubah cara pandang terhadap masalah tersebut terlebih dahulu, sehingga proses penyelesaiannya akan menjadi lebih efisien. Kemudian, sebagai contoh, mari kita ambil masalah sederhana, yaitu menghitung A pangkat B. Jadi dalam pendekatan konvensional, kita akan melakukan perkalian A dikali A dikali A sebanyak B kali. Ini artinya untuk A pangkat 10, kita harus melakukan 9 kali perkalian. Dan untuk A pangkat 1000, berarti kita harus melakukan 999 kali perkalian. Nah, tentu saja, untuk angka eksponen yang besar ini sangat tidak efisien dan bisa menyebabkan proses berjalan lama, terutama jika ini dilakukan berulang kali dalam program. Nah, dengan strategi transform and square, kita akan mengubah bentuk eksponen B menjadi bentuk biner. Misalnya B-nya itu adalah 20, maka dalam biner adalah 10.100. Dengan transformasi ini, kita tidak perlu melakukan 20 kali perkalian. Jadi kita cukup melihat bit-bit biner yang bernilai 1 dan melakukan perkalian hanya pada bagian tersebut, sambil terus mengkuadratkan bilangan A pada setiap iterasinya. Kemudian, transformasi ini akan memberikan dua keuntungan besar. Yang pertama, jumlah langkah menjadi jauh lebih sedikit. Dan yang kedua, kita dapat memanfaatkan struktur representasi biner yang sangat efisien untuk diproses oleh komputer. Jadi, inti dari strategi ini bukan hanya sekedar mengurangi langkah, tapi mengubah bentuk input menjadi bentuk yang lebih ramah terhadap proses komputasi. Jadi kita tidak hanya mempercepat prosesnya saja, tapi kita juga mengoptimalkan pemakaian memori dan juga CPU. Jadi dalam kasus binary exponentiation, transformasi inilah yang menjadi inti kekuatannya. Dan tanpa transformasi, algoritma ini hanya akan jadi perkalian biasa yang tidak efisien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja algoritma. Jadi, setelah kita paham strategi dasarnya,
Sekarang mari kita bahas bagaimana algoritma binary exponentiation ini benar-benar bekerja secara teknis. Jadi algoritma ini bisa dipahami sebagai sebuah proses yang mengalihkan bilangan A dengan dirinya sendiri sesuai pola eksponen B dalam bentuk biner. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada inisialisasi hasil. Jadi pertama, eh, kita akan buat variabel hasil yang kita beri nilai awal satu. Jadi nilai ini akan terus diperbarui seiring proses berlangsung. Dan kenapa satu? Jadi karena satu adalah identitas perkalian, apapun yang dikalikan dengan satu hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya ada perulangan selama pangkat masih lebih besar dari nol. Nah, kita akan melakukan serangkaian langkah selama nilai pangkat atau eksponen masih lebih besar dari nol. Nah, inilah inti dari perulangan dalam algoritma ini. Selanjutnya, kita akan cek apakah pangkat itu ganjil. Nah, kalau pangkat ganjil artinya bit terakhir dari representasi binernya adalah satu, maka kita kalikan hasil dengan nilai bilangan saat itu. Dan kenapa hanya dikalikan saat ganjil saja? Jadi karena dalam representasi biner, hanya bit yang bernilai satu yang mempengaruhi hasil akhir pangkat. Lalu kita kuadratkan nilai bilangan. Jadi setelah kita kuadratkan nilai bilangan, artinya bilangan sama dengan bilangan dikali bilangan. Ini bukan hanya penggandaan, tetapi langkah untuk naik ke tingkat selanjutnya dalam representasi pangkat. Dengan kata lain, kita sedang menyiapkan nilai bilangan untuk bit berikutnya dalam eksponen. Kemudian yang terakhir, kita membagi eksponen dengan dua. Jadi, kita bagi pangkat dengan dua menggunakan pembagian bulat. Ini adalah cara kita untuk menggeser eksponen satu langkah ke kanan dalam bentuk binarnya. Jadi, setiap kita akan membagi dengan dua, kita secara teknis akan memangkas bit yang sudah diproses dan berpindah ke bit selanjutnya. Langkah-langkah ini tadi diulang secara terus-menerus hingga pangkat itu menjadi nol. Pada titik itu, maka semua bit eksponen sudah diproses dan variabel hasil telah menyimpan nilai akhir dari A pangkat B. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini untuk kode programnya saya akan jelaskan. Jadi yang awalan itu di sini kita membutuhkan sebuah time. Jadi kita mengibarkan sebuah variabel time di mana ini tujuan itu berfungsi untuk menghitung waktu eksekusinya nanti seperti itu. Untuk yang pertama di sini ada sebuah variabel def pangkat binary. Nah, variabel ini tuh apa ya, bisa dibilang sebagai fungsi utama untuk menghitung hasil perpangkatan dengan metode binary exponentiation itu nantinya. Mungkin sebelum menuju ke kodenya saya jelaskan. Jadi kode ini itu menggunakan binary exponentiation untuk menghitung pangkat secara efisien dan menggunakan dalam sebuah uh, kalkulasi kalkulasi diskon bertingkat. Nah, jadi itu metode ini tuh mengurangi kompleksitas waktu dari uh, 0 n menjadi 0 log n. Nah, dan juga selain itu kode ini juga menghitung waktu eksekusi dan kompleksitasnya seperti itu. Mungkin di sini untuk awalan fungsi ini menghitung hasil perpangkatan dengan metode yang saya jelaskan tadi dengan menggunakan sebuah def pangkat binary. Setelah itu untuk line selanjutnya hasil satu. Nah, di sini tuh sebuah inisialisasi nanti. Jadi hasil itu dengan satu. Jadi digunakan untuk menyimpan hasil akhir lah intinya. Lalu selanjutnya adalah langkah. Di sini langkah itu bisa ditulis sebuah counter untuk menunjukkan langkah keberapa sih proses itu akan berjalan atau untuk melacak sebuah langkah iterasi. Nah, di sini ada sebuah perulangan. Perulangan while di mana eh, di sini kan ada while pangkat lebih besar dari nol. Nah, di situ tuh selama pangkat lebih besar dari nol tuh jika pangkat ganjil akan dikalikan dengan bilangan ke hasil nantinya. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah log print di mana itu menampilkan status sebuah variabel pada setiap langkah itu sendiri seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada perulangan lagi if. Nah, jadi itu jika pangkat itu ganjil, nah akan dikalikan dengan kalikan bilangan ke sebuah hasil. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini ada hasil akan dikalikan seperti saya bilang tadi. Nah, di jalan selanjutnya itu ada pangkat.
pangkat itu akan dibagi dengan dua secara sebuah integer seperti itu. Nah, lalu untuk langkah plus sama dengan satu itu sebuah perhitungan iterasi untuk melacak jumlah langkah perhitungan. Jadi jumlah setiap langkah itu berapa seperti itu. Lalu di sini ada return hasil akan kembalikan ke hasil akhirnya nanti. Nah, untuk selanjutnya adalah sebuah variabel harga diskon. Jadi untuk fungsi untuk menghitung harga setelah diskon diterapkan berulang kali. Gitu. Nah, ini tuh menggunakan pangkat binary untuk menghitung tingkat diskon yang berulang. Jadi untuk ulangannya sini ada return harga awalnya itu dikalikan dengan pangkat binary itu yang berarti tentang tinggi diskon, jadi diskon seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk fungsi untuk menghitung kompleksitas sebuah logaritmik di sini. Jadi nantinya itu kompleksitas itu dihitung berdasarkan jumlah dari sebuah bit biner dari n. Nah, untuk yang di sini untuk harga awal itu kan 100. Lalu ada tingkat diskon, maaf, lalu ada jumlah diskon yang akan diterapkan di situ kan harga awalnya 100, tingkat diskonnya 0,9, lalu jumlah diskon yang diterapkan itu ada 20. Nah, di sini ada print sebuah untuk awalan aja. Lalu di sini kan ada start underscore bin. Nah, itu yang tadi setelah kita importkan itu kan sebuah apa ya, import time untuk pengecekan sebuah berapa lama sih eksekusinya gitu kan. Nah, di sini tuh time-nya tuh mulai waktu eksekusinya nanti. Nah, setelah itu program akan menghitung harga akhir setelah diskon itu diterapkan. Nah, untuk yang terakhir tetap adalah mengakhiri waktu iterasi. Jadi, setelah iterasi itu selesai, maka program akan mengakhiri waktu eksekusi dengan sebuah variabel nbin itu sendiri. Untuk tampilan akhir di sini sebuah print log, sorry, sebuah print hasil akhir yang format hasil itu dengan 5 angka desimal nanti. Lalu untuk selanjutnya itu sebuah waktu eksekusi dengan tampilan waktu eksekusinya berapa dari setelah uh, proses program untuk n underscore bin yang terakhir kali itu nanti akan dimasukkan ke dalam situ. Lalu untuk yang terakhir adalah tampilan kompleksitas waktunya seperti itu. Mungkin bisa di next untuk outputnya. Nah, di situ kan ada sebuah langkah dari 0 sampai hingga 4. Nah, untuk awalan di sini ada langkah 0 dengan pangkat 20, bilangan 0,5 hasilnya 1. Nah, apa sih maksudnya? Jadi awal itu pangkatnya kan 20, bilangannya 0,9. Jadi tidak ada operasi pengalian karena pangkat itu genap. Jadi bilangan dipangkatkan 2 menjadi 0,9 koma 2 koma 2 pangkat 2 sama dengan 0,81. Dan pangkat itu tuh nanti kan dibagi 2 menjadi 10 nanti. Nah, itu untuk langkah 0. Kalau langkah satunya algoritma terus memperbarui bilangan dan sebuah pangkat. Nah, nanti ketika pangkat ganjil, misalnya pangkatnya itu contoh di sini pangkatnya 5. Nah, nanti hasil itu diperbarui dengan mengalihkan sebuah bilangan. Nah, lalu untuk iterasi berlanjut hingga pangkat itu 0 seperti itu. Nah, lalu untuk di sini kan ada uh, hasilnya juga. Nah, setelah semua iterasi selesai, harga akhir dihitung itu nanti kan akan ditampilkan. Mungkin kemungkinan tuh hasil akhirnya 15,15,818 menggunakan rumus. Nah, jadi di sini tuh rumusnya ada harga akhir sama dengan harga awal dikali tingkat diskon pangkat jumlah diskon. Nah, dalam kasus ini tuh harga akhirnya kan 100 dikali 0,9 pangkat 20 sama dengan hasil yang saya sebutkan tadi. Jadi waktu eksekusinya output ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk apa ya, menghitung harga diskon menggunakan binary yang tadi itu binary yang kita jelaskan. Jadi waktu eksekusi itu 0,00 sekian 4,06 detik. Jadi waktu eksekusi sangat cepat karena sebuah binary explanation bekerja dengan kompleksitas 0 log n, di mana n adalah sebuah pangkat. Nah, jadi
Mungkin untuk audit ini tuh log iterasi itu menunjukkan sebuah proses perhitungan pangkat biner. Lalu hasil akhir adalah harga setelah diskon itu iteratif. Lalu apa ya? Waktu eksekusi itu menunjukkan sebuah efisiensi sebuah algoritma. Untuk kompleksitas logaritmik menegaskan performa optimal metode yang digunakan seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa masuk strategi transform and conquer. Jadi, kenapa sih eh, binary exponentation itu termasuk dalam strategi transform and conquer? Nah, dalam dunia algoritma ini, strategi transform and conquer itu sebenarnya adalah pendekatan di mana kita mengubah bentuk dari input sehingga menjadi lebih mudah atau lebih efisien untuk diproses. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah secara langsung, tapi juga mempersiapkan ulang inputnya agar proses penyelesaiannya itu lebih optimal. Nah, pada binary exponentation ini, transformasi terlihat jelas saat kita mengubah eksponen yang awalnya ditulis dalam desimal biasa menjadi representasi biner. Ini itu bukan hanya perubahan cara menulis angka, tapi punya dampak eh, langsung pada cara kita menghitung. Karena setelah diubah menjadi biner, kita bisa tahu posisi bit mana yang aktif. Dan hanya di titik itulah kita melakukan perkalian terhadap hasil sebelumnya. Nah, sedangkan untuk bit lainnya cukup kita kuadratkan saja basisnya. Jadi dibandingkan melakukan 20 kali perkalian untuk 2 pangkat 20, misalnya dengan transformasi ini, kita mungkin hanya butuh sekitar 5 kali proses saja. Jauh lebih hemat. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi algoritma ini bukan berasal dari membagi masalah menjadi submasalah seperti pada divide and conquer, tapi dari mengubah bentuk representasi input agar lebih menguntungkan dalam proses komputasinya. Dan itulah kenapa strategi ini disebut transform and conquer dan binary exploitation sangat cocok masuk dalam kategori tersebut. Next. Selanjutnya, eh, mari kita lihat efisiensi dari segi waktu dan kompleksitas algoritma binary exponentation ini. Nah, kita ambil contoh sederhana, misalnya kita ingin menghitung 2 pangkat 20. Kalau cara konvensional, ini berarti kita harus melakukan perkalian 2 kali 2 sebanyak 19 kali. Yang tentunya itu tidak efisien kalau eksponennya itu sangat besar. Tapi dengan exponentation ini, kita konversi dulu angka 20 ini ke bentuk biner. Nah, dalam biner 20 ditulis sebagai 10100 yang panjangnya hanya 5 bit. Maka hanya butuh maksimal 5 langkah karena kompleksitasnya bergantung pada jumlah bit, bukan pada angka aslinya. Nah, setiap langkah dalam algoritma ini biasanya terdiri dari dua operasi utama, menguatkan nilai sebelumnya dan melakukan perkalian tambahan kalau bit saat itu adalah satu. Dan karena panjang biner dari angka adalah log 2n, maka kompleksitas waktunya adalah 0 kurung log n. Dalam eksperimen sederhana yang kami lakukan, waktu eksekusinya ini sangat kecil, hanya sekitar 0,00008 detik saja. Nah, dengan hasil 12,15767 yang sangat presisi. Ini membuktikan bahwa algoritma ini sangat efisien, bahkan untuk eksponen besar. Bayangkan jika kita menggunakan eksponen 1 juta, jumlah operasinya tidak akan sejuta, tapi hanya sekitar 20 langkah saja. Efisiensi semacam ini bermanfaat untuk berbagai aplikasi praktis seperti dalam perhitungan diskon bertingkat, kriptografi, atau simulasi eksponensial dalam sistem besar. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa binary exponentation ini bukan hanya algoritma matematis, tapi juga contoh nyata dari bagaimana mengubah sudut pandang terhadap input bisa menghasilkan performa yang lebih baik. Pendekatan transform and conquer ini memberi kita pelajaran bahwa efisiensi tidak selalu harus datang dari pemecah masalah, tapi bisa juga dari menyusun ulang masalah menjadi bentuk lebih bersahabat untuk dihitung.
Dalam algoritma ini, representasi biner dari eksponen menjadi kunci. Proses perkalian dan penguadratan dilakukan dengan sangat selektif, hanya saat dibutuhkan sehingga jumlah total operasi bisa ditekan semaksimal mungkin. Nah, kecepatan dan keakuratannya sudah kami buktikan secara praktis dengan hasil hanya 0,00008 detik saja dan perhitungan yang tepat. Binary exploitation jelas menjadi pilihan yang tepat ketika kita dihadapkan pada perhitungan eksponensial yang besar. Jadi kalau kita bicara efisiensi dalam pemrograman dan algoritma, binary exploitation adalah contoh sempurna bahwa optimalisasi tidak selalu rumit, asal kita tahu bagaimana mengubah masalah dengan tepat. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.